Yang pertama, kasus KP Anderson dan Enron. Analisis permasalahan. Enron dan Kap Arthur Anderson sudah melanggar kode etik dalam melaksanakan lanjutannya selama 7 tahun terakhir. Enron dan Kap Arthur Anderson bekerja sama untuk melebih-lebihkan laba dan menutupi hutang-hutang Enron. Hal ini dimaksud agar investor tetap melirik saham Enron yang sempat menjadi primadona perekonomian Indonesia. Kasus ini sangat merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari saham perusahaan Enron. Selain itu, Enron bekerja sama juga dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Enron dan Kap Arthur Anderson juga melakukan kriminal dalam bentuk dokumen yang terkait dengan investigasi atas kebangkrutan Enron sehingga menghambat proses pengadilan. Solusi permasalahan. Enron seharusnya mengadopsi budaya-budaya progresif. Budaya ini fokus pada generasi ide-ide baru dan keterbukaan terhadap ide-ide baru. Namun hal tersebut tidak memaksa karyawan untuk melaksanakan gagasan tersebut, sehingga tidak meningkatkan persaingan yang tidak sehat. Penting juga bagi perusahaan untuk mempertimbangkan memupuk budaya yang berorientasi pada komunitas, yang terutama berupaya memastikan kolaborasi dan kerja sama tingkat tinggi di antara karyawan. Penerapan budaya seperti itu akan memainkan peran penting dalam memberikan arahan kepada karyawan. Yang kedua, untuk memastikan laporan efektif, Enron seharusnya menyertakan metode pelaporan akurat untuk memastikan gambaran atau yang akurat tentang nilai perusahaan. Yang ketiga, sehubung dengan masalah pengendalian, perusahaan seharusnya mengadopsi sistem pengendalian yang lebih terkini dengan meninjau kebijakan, prosedur, dan peraturannya. Kebijakan dan prosedur harus fokus pada pemeliharaan integritas dan etika. Perusahaan juga harus tetap ketat dalam menerapkan kebijakan dan prosedur etis untuk menahan karyawan dari perilaku yang tidak etis. Lalu ada kesimpulan. Hal ini merupakan sebuah ketidakjujuran dari ringkasan yang disebabkan oleh dilema yang dialami oleh kantor akuntan publik, di mana auditor memanipulasi laporan keuangan sehingga laporan tersebut mencerminkan kinerja kesimpulan. Hal ini merupakan sebuah ketidakjujuran dan ringkasan yang disebabkan oleh dilema yang dialami oleh kantor akuntan publik, di mana auditor memanipulasi laporan keuangan sehingga laporan tersebut mencerminkan kinerja perusahaan yang sangat baik. Akan tetapi, fakta sebenarnya di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah berada di ujung ambang kebangkrutan. Hutang perusahaan cukup besar yang disembunyikan dengan menggunakan entitas yang dimiliki. Hal ini terjadi akibat ketidakindependenan auditor dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan klien karena adanya konflik kepentingan antara pengungkapan yang objektif dan mempertahankan klien potensial. Hal ini merupakan sebuah ketidakjujuran dan kebohongan yang disebabkan oleh dilema etika yang dialami kantor akuntan publik. Auditor yang terlibat juga dalam melanggar kode etik profesional sebagai akuntan independen karena dengan sengaja memusnahkan dokumen-dokumen yang penting merupakan bukti audit yang relevan, serta menciptakan laporan audit yang menyesatkan. Perilaku tidak etis ini kemudian akhirnya menunjukkan kehancuran perusahaan korporat tersebut, menyisakan kerugian bagi berbagai pihak sehingga mempengaruhi bursa perekonomian global, di samping proses peradilan dan hukum tuntutan hukum yang dimaksud. Kasus yang kedua, kredit macet 52 miliar. Analisis permasalahan. Kredit macet 52 miliar, akuntansi publik diduga terlibat. Seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan modal pinjaman senilai 52 miliar dari BRI cabang Jambi pada tahun 2009. Dugaannya yang terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkapkan kasus dugaan korupsi tersebut pada kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif. Dalam kasus ini, pihak Kejati Jambi menetapkan 2 orang tersangka. Yang pertama Zain Muhammad sebagai pimpinan Raden Motor yang mengajukan pinjaman
dan tersangka Effendi Syam dari BRI yang saat itu menjabat sebagai pejabat penilai pengajuan kredit. Solusi permasalahan, di mana solusi permasalahan yang tepat untuk kasus kredit macet seharusnya dibuat oleh Raden Motor. Laporan keuangan yang disampaikan ke BRI harus lengkap, dan tersangka Effendi Syam dari BRI pada saat itu menjabat sebagai pejabat penilai pengajuan kredit harus lebih teliti dalam melakukan pengajuan kredit terhadap Zain Muhammad. Dan biasa setipu sebagai akuntan publik seharusnya bertindak profesional dalam lanjutannya jika iklan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor beliau harus mengakuinya. Sebagai seorang akuntan publik, biasanya setipu setelah melanggar etika profesi dan tidak mengikuti undang-undang yang berlaku. Menurut pendapat saya mengenai solusi di atas sudah benar, karena dalam menyusun laporan keuangan, seorang akuntan harus benar-benar teliti. Yang kedua, berikutnya ada kesimpulan. Seorang akuntan publik dapat dianggap tidak bersalah selama telah menganalisis rekening keuangan klien sesuai dengan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui standar profesi akuntan publik. Dalam hal ini, ia adalah akuntan publik yang bersertifikat dan menyusun laporan keuangan Raden Motor untuk menyelidiki kelalaian auditor Jambi yang mengangkat isu pelanggaran profesionalisme dan etika yang menjadi perhatian akuntan publik dalam beberapa tahun terakhir. Banyaknya kasus yang menyimpang akuntan publik ditangani oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa auditor di Indonesia belum memiliki pemahaman yang memadai tentang etika profesi. Saran, meningkatkan pemantauan dan pengendalian atas portofolio pinjaman, serta meningkatkan kualitas analisis risiko kredit.